Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yadlu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimin ala muslimin sittun wa qala ma huwa ya Rasulullah qala nabi idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fansulahu wa idza atasa fahamidallah fashamidhu wa idza marida fa'fu wa idza mata fattabi'hu. Sadaqallahul alim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kami doakan dan kami muliakan seluruh pengurus beserta ketua DKM Masjid Al-Furqan, semoga Allah ridho dengan amal yang telah dikerjakan dan semoga Allah ridho dengan semua perbuatan yang sudah dikerjakan sebagai tabungan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus kita kumandangkan dalam pikiran kita, hati kita, dan lisan kita. Perbuatan baik itu tetap Allah jaminkan mendekatkan kepada surganya Allah ta'ala. Ibaratnya adalah sebuah perjalanan. Man arafa buda safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, ista'adda, akan mempersiapkan bekal atau modalnya. Kemarin banyak yang pulang kampung. Yakin mereka itu insya Allah persiapkan modalnya. Ongkosnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sudah direncanakan dari 1 tahun sebelumnya. 1 bulan sebelumnya kendaraannya dipersiapkan, dicek, diservis. Semua keluarganya dipersiapkan, bekal-bekal yang mau dibawa dipersiapkan. Sampai dicek di kampung sudah diapain. Sampai rumah-rumahnya dicat, diperbaiki semuanya. Sudah tahu akan menuju kepada tempat yang akan disinggah. Yang dalam pikirannya pasti kami sampai ke Jogja, ke Semarang, ke tempat tujuan, sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan, ke Lampung. Mereka yakin sampai, dipersiapkan semuanya. Alhamdulillah sebuah nikmat Allah. Pulang kampung itu sebuah budaya ya. Ini ada di Indonesia. Dan hanya ada di negara Indonesia halal bihalal. Di negara lain nggak ada. Mungkin ada beberapa negara yang meniru budaya halal bihalal karena dianggap baik. Halal bihalal itu bukan maaf-maafkan. Halalun bihalalin. Artinya apa yang tadinya dilarang maka diperbolehkan. Seperti makan siang waktu itu di bulan Ramadan dilarang.
Setelah selesai Ramadan, maka dihalalkanlah apa yang tidak diperbolehkan, kecuali yang melanggar syariat, menggunjing, membenci. Alhamdulillah, informasi dari Kementerian Perhubungan katanya kecelakaan laka lalu lintas menurun 20% dari 8.000 kecelakaan kematian menurun sekarang 6.000 kematian saja. Alhamdulillah. Bukan Pak, innalillah tetap ya. Yang mati 6.000 Pak. Jadi innalillah. Tapi kata pemerintah bersyukur turun 20%. Tapi kata ahli mayit atau ahli kematian mah keluarganya innalillah Pak. Ya mati, ya kan. Kecelakaan turun jadi hanya 6.000. Tahun lalu 8.000 orang. Pulang kampung yang sementara. Sedangkan ternyata Allah takdirkan nggak semuanya sampai kepada tujuan kampungnya masing-masing. Ada yang Allah hambat di tengah perjalanan, dia nggak jadi pulang kampung selamat. Ada yang Allah ambil ruhnya, nyawanya di tengah perjalanan, kecelakaan ataupun mungkin sakit. Tak tertolong, tidak sampai kepada kampungnya. Oleh itu, sebaik-baik orang yang bijaksana adalah persiapkanlah diri kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan sama Allah di bulan Syawal. Kita sudah latihan di bulan Ramadan, jangan lupakan kegiatan Ramadan kita. Minimal jangan lupakan. Kalau masalah mau dilakukan lagi, sebagai kebiasaan, itu adalah kesadaran individunya masing-masing. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam melakukan kegiatan beragama. Tapi ingat, kita dipaksa Allah untuk masuk ke surganya. Amin. Semua amal soleh itu mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu. Saya sebelumnya mengucapkan walafu minna wa ahlina taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mengucapkan minta maaf atas segala kesalahan saya dan keluarga saya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga kita terima Allah amal baik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga budaya minal aidin wal faidin. Nah, minal aidin wal faidin maknanya bukan maaf lahir dan batin ya Pak. Minal aidin dari kata ada yu'ad. Kata adana yu'adzinu. Artinya kembali kepada kesucian. Kembali kepada kebersihan, kembali kepada kebaikan. Fa'izin, fa'azayu, fa'izu. Fauzan adima, kemenangan yang besar. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Siapakah itu? Orang-orang yang melakukan puasa Ramadan penuh dengan niat iman karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau mohon maaf lahir batin ya bahasa Arabnya al-afu dzahir wal batin. Jadi ketika ada di WA itu minal aidin wal faidin, wal batin, apa jawabannya? Al-afu minna wa ahlina. Maaf dari saya dan keluarga saya. Kenapa minna? Ini bahasa Arab tentang etika kesopanan. Kenapa kita kalau bicara antum? Ini bukan melambangkan sebuah partai ya. Kan suka begini. Antum, wah orang partai nih, bukan. Antum itu bahasa lembut. Kalau anta, kamu. Kan kalau kita ngomong sama orang Jawa, bukan gini ya, bukan sampean, rika, bukan ya. Itu kasar.
jenengan, panjenengan, pakainya jempol lagi. Sama dalam bahasa Arab itu bukan anta, kamu, tapi antum. Walaupun anta itu adalah kamu laki-laki. Anta, antuma, antuma, anti, antuma, antuna, ananah. Jadi kelembutan bahasa itu dipakai. Seperti alihada jama'tuna ya Rasulullah, untuk inikah engkau mengumpulkan kami ya Rasulullah. Jadi ada kelembutan. Seperti kata-kata kepada bapak pimpinan, ada kata-kata bapak. Kalau budaya barat itu manggil orang pakai nama. Ya, kita karena kita orang Asia, kita orang Muslim, kita pakai etika. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di bulan Syawal. Dan salam juga dari Kiai Haji Abdul Qor Aziz, SPDI MM. Beliau titip salam sebagai seorang Muslim karena mendapatkan undangan dari Jember, dari Tanggul, Habib Tanggul, karena beliau punya teman yang sudah dianggap sebagai sahabat, sebagai saudara, untuk menghadiri haul Habib Tanggul. Habib yang sangat alim dengan karomah ilmunya sama perilakunya. Mudah-mudahan ketika kita membacakan Fatihah untuk Habib Tanggul, insya Allah salah satu ciri umat Rasul yang mencintai zuriyahnya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi semalam itu Kiai masih di Jember, masih di Tanggul sana, masih mengikuti acara. Sampaikan salam untuk jamaah Masjid Al-Furqan. Bulan Syawal itu bulan al-irtifa, peningkatan. Dari kata rafa'a yarfi, irtifa'un, peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita digembleng sama Allah dalam rutinitas keseharian, itu menjaga hati kita dan pikiran kita dari maksiat kepada Allah. Makan minum di siang hari di bulan puasa sudah tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan kita ini adalah memperbaiki diri kita. Syawal ini pun ada beberapa julukan namanya. Syahrus silaturahim, Syahrul irtifa, atau Syahrul nikah. Ada beberapa itu. Banyak kata-kata tentang Syawal. Makanya kenapa dibilang Syahrul nikah atau bulan nikah? Banyak orang tua nih yang menikahkan putra-putrinya atau cucunya di bulan Syawal. Makanya Bapak Ibu banyak undangan di rumah ya. Undangan nikah. Nih orang pada gedung-gedung sudah pada penuh nih, sudah di booking untuk acara pernikahan. Lalu Syahrus silaturahim, bulan menghubungkan tali persaudaraan. Makanya tadi ayat yang kami sampaikan adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu, ini kalimat fi'il amr nih, perintah Allah. Allah kalau sudah memerintahkan itu wajib dilaksanakan. Kalau melanggarnya jadi maksiat kepada Allah. Fa aslihu, maka ikatkanlah tali persaudaraan. Ini perintahnya jamak. Semuanya berlaku. Baina akhwaikum, di antara kalian. Allah jaminkan nih kalau kita sudah menjalin hubungan kekeluargaan, saling memaafkan sesama saudara, apalagi kakak beradik, sesama tetangga, kakak beradik walaupun jauh berjauhan rumahnya, tetap hubungan darahnya tidak bisa terputus. Tetap ada yang namanya hubungan batin. Lalu dengan tetangga,
Karena kita tiap hari mata kita, telinga kita itu melihat dan mendengar suara tetangga kita. Fa'aslihu, diperbaiki. Menjaga hati. Nanti ada kisahnya tentang menjaga hati. Bahkan ada contohnya, tantangannya orang-orang yang jadi korban itu dilawan hatinya untuk bisa membersihkan. Baina akhakum wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Allah pastikan kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah. Menjaga silaturahim, Allah jaminkan masuk surga. Sampai ada hadis, orang yang memutuskan tali silaturahim, man qatir rahim, masuk Allah ke dalam nerakanya. Salah satunya adalah siapa orang yang masuk ke dalam neraka Allah, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Furqan yang saya hormati, yang saya muliakan. Jadi di bulan Syawal ini meningkatkan ibadah-ibadah kita, terutama tadi tentang silaturahim. Pada hadis yang tadi dari Abu Hurairah disampaikan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimin ala muslimin sittun, kata Nabi. Bertanya para sahabat, mahunna ya Rasulullah, apa saja, kata Nabi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika bertemu sesama muslim, fasallim alaihi, menyampaikan salam. Assalamualaikum. Yang jalan salam kepada yang duduk, yang pakai kendaraan salam kepada yang jalan, yang pakai mobil salam kepada yang pakai motor. Enggak sebaliknya, ada etika salam. Bukan yang duduk salam kepada yang jalan, karena bahaya nih Pak. Ada kita ngelihat kawan kita pakai motor kenceng, kita ngeliat nih, kita teriakin, "Hei Kang, Assalamualaikum." Dia kaget, bahaya. Makanya tidak wajib yang duduk itu menyampaikan salam. Yang salam adalah yang datang duluan, atau yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak, bukan yang banyak kepada yang sedikit. Idza laqitahu fasallim alaihi, kata Nabi. Ini bab salam. Jadi ada 6 haknya muslim itu. Ini kalau dilakukan di semua masyarakat selesai sudah yang namanya persatuan dan kesatuan. Nggak ada saling benci-membenci. Nggak ada kesenjangan sosial. Nggak ada yang saya ustadz, saya kiai, saya syekh, saya habib, saya orang kaya, saya pengusaha, saya pejabat, saya menteri, saya anggota dewan, saya bakal caleg, harus dihormatin, saya mau pergi haji, harus disucikan nih, digelar semua, saya orang yang bangun masjid, saya yang wakafin. Gak ada begitu. Hakul muslimin ala muslimin situn. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika saling bertemu, fasallim alaih. Ini kan budayanya nanti di akhirat nanti. Dalam Quran Surat Yunus yang kemarin tanggal 2 April pernah saya bahas di kuliah subuh, kita pernah bahas. Makanya ada sintetis hubungan setiap ayat. Quran Surat Yunus ayat 10. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah sebuah kehidupan setiap hari orang-orang penghuni surga. Ini kan dijelaskan pada surat Yunus ayat 7, 8 tentang ancaman orang yang berbuat maksiat atau yang menganggap tidak ada akhirat. Kan orang-orang yang menentang Allah salah satunya adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Menentang Allah. Kenapa? Menganggap tidak ada akhirat, tidak ada pertemuan dengan Allah, tidak ada balasan akhirat. Nggak takut. Nggak apa-apalah, saya nggak puasa tahun ini, toh nanti bisa. Ini sudah menantang Allah. Dan dia sudah mengurangi keimanannya. Yunus 7 dan 8.
Yunus 9:10 adalah Pak balasan orang-orang yang meyakini akan pertemuan dengan Allah. Ketika kita tidak yakin akan adanya pertemuan dengan Allah, maka kita sudah dipastikan masuk ke dalam golongan Yunus 7 dan 8. Innal ladina la yarjuna liqa'ana waraddu bil hayati dunya. Orang-orang yang tidak redo, tidak faham, tidak yakin akan pertemuan, dan dia hanya yakin dengan apa yang dikumpulkan itu dunia. Dengan ilmunya, dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya. Bil hayatinya. Watma'annu biya, dan merasa mutmainnah, tenang dengannya, dengan dunia. Balasannya apa? Ulaika matwahumun nar. Allah tempatkan di neraka jahanam. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat 7. Yunus ayat 7. Lalu di Yunus ayat 9 dan 10. Innal ladina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, dia mendapatkan hidayah dari Allah karena keimanannya. Allah janjikan tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Surga yang di bawahnya mengalir sungai yang tenang. Dakwahu fiha subhanakallah. Penyampaian mereka subhanallah, masya Allah. Wa akhiru dakwahum, dan ucapan akhir dakwah mereka anil hamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mereka begitu ketemu di akhirat, assalamualaikum, salam. Yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Haknya muslim dengan muslim itu Pak, jika diundang menjawab. Nih Bapak nih ada undangan, Pak datangnya ke pernikahan anak saya yang pertama, wajib datang Pak, hukumnya wajib. Saya mah kagak datang, belum gajian, nggak boleh. Ini kadang budaya yang kurang tepat. Apa namanya Pak? Ketangkuan ya. Saudara kita pernah kondangan 200.000. Tahun berikutnya ngadain hajatan, ngundang lagi ke kita. Karena kita pernah ngundang saudara kita, dia ngasih nih 200.000 kondangan nih. Di sini katanya ketangkuan. Tahun berikutnya dia nggak ada uang nih 200.000. Kagak jadi dia datang. Akhirnya apa? Bener. Kamu kok nggak datang sih ke kondangan saya? Ya maaf. Pak, bohong, maaf saya lagi kurang sehat. Kan deket, datang aja. Akhirnya Pak jadi jauh silaturahimnya. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansohaka fansolahu. Jika mereka meminta nasihat, maka nasihatilah. Jadi ketika ada tetangga kita, saudara kita minta nasihat nih kebaikan, dinasihati, kita wajib menasihatinya semampu kita. Ingat dasar nasihat adalah surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Setiap manusia itu rugi illa. Manusia itu rugi illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, dan bekerja mengamalkan kebaikan. Wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, kalau sudah menyampaikan nasihat, sabar Pak. Biasanya orang kalau mau ngomongin nasihatin orang gak sabaran. Pengennya apa yang sesuai sama kita. Nah lalu yang dinasihatin harus sabar, nerima. Fungsinya mulut atau lafaz adalah menyampaikan kebaikan, tapi sabar. Fungsinya telinga adalah mendengarkan kebenaran dan kebaikan dan sabar mendengar.
Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita bukan orang yang khusrin. Karena kita masuk kepada golongan alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan kita masuk kepada golongan Yunus ayat 10. Pegangannya itu Pak, hubungannya sintetisnya. Yang ketiga, haknya orang muslim. Ini masih bulan Syawal, dikerjakan saja. Kan dalam salat itu ada budaya salam-salaman, berpegan, ngeriung, halal bihalal, makan kemarin 7 hari setelah lebaran Syawal ada namanya lebaran ketupat, saling kirim-kirim makanan, boleh. Seadanya, ada wajib kirim wajib, habis kirim wajib ditukar, ya kan piringnya kosong, diisiin ketupat. Nggak apa-apa di rumah banyak ketupat, biarin ketupatnya numpuk, dibagi lagi ke orang yang nggak ada ketupatnya, enak. Kan kalau sudah berbagi ringan Pak. Kalau orang nggak berbagi banyak sakitnya. Contoh, karena dalam harta itu ada harta yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Dibersihkan. Zakat itu artinya apa? Bertumbuh dan berkembang. Kalau kita ini membuang sesuatu yang bukan haknya, maka akan menumpuk jadi penyakit. Ibaratnya kalau kita ada dalam tubuh kita ini kotoran tidak dibuang, maka jadi penyakit. Karena ada haknya orang lain. Nah, yang keempat, wa idza atosha fahamidallah fasyamithu. Sampai sebegitunya Rasul membimbing kita dalam ilmu sosial. Dan jika tetangga saudara kita ini bersin nih, masalah bersin, lalu dia mengucap alhamdulillah, fahamidallah, memuji Allah, fasyamithu, maka doakanlah dia kembali. Ketika kita bersin, hasyih, alhamdulillah, apa jawabannya Pak? Yarhamukallah. Lalu yang bersin, yahdikumullah. Jangan ya tribumullah, jangan. Semua kamu dipukul sama Allah, jangan ya. Jadi ketika kita bersin, ada tetangga kita bersin nih, haji, dia ngucap alhamdulillah. Jangan pernah malu ya Bu, kalau bersin itu ngucap alhamdulillah, jangan haji. Aduh, enak banget, jangan begitu. Haji, ya Allah, enak banget. Haji, alhamdulillah. Nah apa mau di pasar mau ada Pak? Jangan, kan 2 tahun 3 tahun yang lalu bersin dianggap penyakitan, ya kan? Haji, COVID, ya kan? Haji, COVID, ya kan? Tahun 2020, 21, 22 itu kalau ada orang bersin kita minggir. Haji, COVID, bersin COVID. Banyak bersin, akhirnya Pak jadi kopet semuanya tuh. Nah, lalu menjawablah ya rahamukallah, semoga Allah merahmati kehidupanmu. Lalu kita jawab lagi, yahdikumullah, semoga engkau mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini Rasul mengatur kehidupan sampai tetangga kita bersin pun didoakan. Hebat Rasul itu. Lalu yang kelima, wa idza marido fa'udhu, jika dia sakit doakan, jenguk dan doakan, dijenguk, jangan didiamin. Ada tetangga kita sakit, minimal didoakan, ditanya. Ada jamaah yang sakit, jamaah Al-Furqan, bapak-bapak ada yang sakit, kita bacakan Fatihah sampai coba nih Bapak kalau sakit, tetangga jangan dikunjungin, sedih Pak, tapi kalau dikunjungin, orang Yahudi saja sakit bibirnya doer gara-gara ngeludahin Rasul datang tuh ngirim makanan, bukan cuma nengok doang. Aisyah siapin makanan, mau kemana? Mau, saya kangen sama yang ngeludahin saya. Nggak banyak nanya Aisyah, disiapin tuh makanan karena Rasul tahu dibawakan makanan. Sakit sudah berbulan-bulan, bahkan kaumnya pun nggak ada yang nengok. Rasul orang yang diludahin wajahnya setiap pagi itu nengok, diludahin wajahnya. Coba Bapak ketua RT, ketua RW, jangan kan diludahin, diomongin deh. Siapa yang ngomongin gua?
Warga mana? Warga yang ngomongin saya. Udah jangan jadi warga saya. Nah itu RT, RW. Ini Rasul diludahin. Kepala negara. Pimpinannya umat. Orang yang nanti ngasih syafaat loh sama kita. Diludahin. Nggak marah. Nah, kan bukan karena kenabiannya atau karena sayangnya sama manusia. Jangankan manusia, hewan binatang pun dibantu Rasul untuk disingkirkan dari jalanan supaya tidak terinjak manusia. Tanaman pun Rasul jaga. Bahkan Nabi umat yang belum ketemu sama beliau pun didoakan umati. Masa kita nggak sayang sama Rasul? Tidur aja, yuk sebut aja nama Nabi, ya Rasulullah. Bayangkan saja wajahnya. Kan kita bakal mati. Yang bisa ngasih syafaat bukan guru kita, bukan ibu kita, bukan ayah kita, bukan anak kita, Pak. Rasul satu-satunya manusia yang darahnya paling baik di antara semua darah makhluk. Yang rambutnya paling indah di antara semua makhluk. Yang aliran darahnya itu mengalirnya paling disiplin, paling bersih di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang bahkan konon ketika Rasul buang hajat, para sahabat termasuk Al-Farisi, sahabat Al-Farisi pengen melihat kotoran Nabi. Tidak tampak kotoran ketika perang Khandaq. Ketika Rasul mau buang liqadul hajah, tidak ada kotorannya. Nah, yang keenam, haknya muslim. Wa idza mata fattabi'hu. Jika ada tetangga yang meninggal, iringi jenazahnya. Jangan dibiarkan. Udah banyak yang ini ngelayat. Saya mau ke kantor, ntar keburu terlambat. Urusan dunia lagi. Padahal kita pun nanti akan mati. Coba kalau kita bersikap seperti itu. Ada tetangga meninggal, nanti deh, ntar sore aja. Sore dikubur, nggak apa, ntar taziah aja. Menggampangkan ini urusan akhirat, Pak. Hubungan hakul muslimin ala muslim itu yang bicara Nabi. Kalau semua ini dari 1 sampai 6 dijalankan, sosial, keagamaan, silaturahim itu selesai tuntas kita. Nggak ada perdebatan, nggak ada kebencian. Syawal itu kan peningkatan, irtifa, rofa, naik kepada orang yang lebih baik amalnya setelah digembleng selama 30 hari. Menuju kepada persiapan 11 bulan kemudian sehingga kita menjadi orang-orang, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan cuma katanya saja, minimal kita bisa bawa-bawa baunya orang-orang yang mendapatkan ciri khas Lailatul Qadar. Cirinya seperti itu, haknya itu dijalankan. Dia baik sama tetangganya. Dan amalkan surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan Allah yang menjaminkan itu. Bersaudara, maka rangkullah adik kita, saudara kita, kakak kita yang jauh rangkul. Bisa jadi kakak kita yang jauh lagi kerepotan, kesusahan sama anak-anaknya yang banyak. Biaya sekolah, kita mah kirim-kirim zakat, infak kepada tetangga. Ingat kakak adik kita yang jauh. Minimal kalau kita nggak bisa kirim makanan, ngirim bahan mentah buat makanannya. Mungkin repot, mungkin sakit, mungkin kakak kita yang lagi sakit, yang istrinya lagi hamil, anaknya lagi susah sekolah biayanya. Tengok ke sana, Pak. Minimal ditengok saja. Melihat wajah adiknya, melihat wajah kakaknya, sudah senang, Pak, saudara kita. Hanya dengar suaranya di telepon, Assalamualaikum Mbak, Mas, apa kabar? Senang. Jangan dibiarkan, ditengok saja. Saya sampai jam berapa nih, Pak? Takut kelamaan. Suruh. Saya cerita sedikit. Mungkin sudah cerita atau belum ya? Saya ini punya kakak kandung korban bom Kuningan, Pak. Pernah cerita? Kakak kandung saya adalah korban bom Kuningan tahun 2004 di depan Kedubes Australia. 2003 adalah JW Marriott. Namanya Iwan Setiawan, kakak kandung saya. Ibu saya itu punya anak 8.
Ibu saya itu lahir anaknya tahun 68, tahun 70, tahun 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 itu setiap tahun ibu saya lahiran. Orang zaman dulu 8 orang. Nah, nenek saya itu anaknya ada 19. Lahirnya sama seperti itu. Tahun 42, 43, 4 terus. Kebetulan nenek itu hafidhoh. Nah, suaminya nenek itu hafid yang bisa menghafal Quran dari Anas sampai Al-Baqarah. Sampai Al-Fatihah dari bawah ke belakang. Makanya kita ponakan-ponakan tuh alhamdulillah semua hafid dan hafidhoh. Ponakan saya sedang S3 di Yaman dapat beasiswa dari di Rahmaniyah 6 tahun MTS SMA. Salah satu lulusan terbaik Rahmani, hafid terbaik sekarang di Yaman, ngambil S3, lagi dilamar sama orang Yaman katanya. Saya bilang jangan di sana lama-lama, nanti syukur-syukur bisa bangun kita pesantren di sini. Nah, kakak kanu saya ini korban bom Kuningan, mungkin pernah dengar. Namanya Iwan Setiawan. Bulan Syawal kemarin, tanggal 26 April, setelah kita lebaran tanggal 23 ya, hari Sabtu ya. Itu diundang di TV Kompas live bertemu dengan pengobomnya, dengan Nasir, dia orang Malaysia, Nasir Abbas. Ada bukunya di Gramedia. Ini bukan promosi ya, karena saya nggak dapat present sama sekali. Kutemukan makna jihad. Jadi ini kakak saya itu Iwan Setiawan, itu kena bom Kuningan ketika mau ngantar istrinya periksa kandungan ke rumah sakit Budi Asi. Lewatnya Jalan Rasuna Said. Pas gedung 89 mau ambil helm di motor, kata istrinya, ada polisi kayaknya depan pakai helmnya. Baru mau ngambil itu helm di kantungan motor, berhentiin tuh motor, dia standarin, lihat ban depan nggak apa-apa, dia pikir ban meletus. Pas nengok ban belakang berhadapan sama istrinya, istrinya teriak, sampai nggak bisa, itu bola mata sudah di pipi Pak, bola mata sudah gantung kelewar-kelewar di pipi, keluar segelondongan bulat bola mata di pipi. Baru tuh dia kerasa panas, dingin, perih, sakitnya bukan main. Itu ditahan tuh mata pakai tangan kiri, dia sadar. Kata istrinya, ke MMC, enggak ke ini, karena deket tuh. Langsung lewat ke kampus Perbanas, jatuh, ditolongin sama anak kampus, dibawalah ke rumah sakit ini. Detik ini sampai sekarang, zamannya Gus Dur ya, zamannya mau naik 2004 Pak SBY dan Bu Mega, zamannya Pak Kapolri Dai Bahtiar. Saya masih ingat. Banyak itu pada berdatangan wartawan. Nah, akhirnya kata pihak ini harus dirujuk ke rumah sakit luar negeri. Tapi enggak dibawa ke sana, tapi bahan matanya harus diganti. Nggak bisa diganti Pak mata, nggak bisa diperbaiki matanya karena semua jaringan retinanya rusak. Akhirnya diganti pakai bola mata palsu yang dari Singapura. Kalau lokal katanya hanya 2 tahun, kalau dari Singapura tuh 4 tahun diganti. Nah sekarang pakai bola mata palsu. Itu kakak kandung. Sekarang kakak ada di Depok tinggalnya. Nah sekarang dia jadi duta teroris. Setiap bulan tuh berkunjung ke beberapa sekolahan di daerah-daerah Kalimantan, di Lampung, di Gorontalo, di Surabaya untuk menyampaikan bahayanya teroris. Nah, pernah dipertemukan dengan Imam Samudra. Bahkan saya pernah diajak ke Mabes Polri. Imam Samudra masih hidup ya? Meninggal. Siapa lagi yang masih hidup? Yang di Mabes itu masih hidup itu sekarang dia dakwah di Mabes Polri, mendakwai supaya jangan jadi teroris. Jadi benar itu Pak, pengantin tuh yang yang bawa bom di tas itu pengantin namanya. Nanti kamu harus dijamin keluargamu dapat uang sekian. Dia bawa bom di tasnya, nanti diledakin bom bunuh diri. Masih muda-muda, umur 17, 16.
Didoktrin dengan kamu jihad begitu. Nah, karena saya adalah korban, kakak kandung saya adalah korban dari bom Kuningan. Ada bukunya namanya Kutemukan Makna Jihad. Itu ada dijual di Gramedia. Nama kakak saya Iwan Setiawan. Istrinya mah meninggal. Namanya Kholila Sarojaya Daule. Itu kita pernah diundang di Kick Andy, Mata Najwa, dan Darosi. Itu kita pernah diundang tentang peristiwa bagaimana pengoboman itu terjadi. Sebetulnya mah yang meninggal banyak Pak ketika itu. Jadi inilah ketika kakak saya dipertemukan dengan si pengobomnya, bahasnya kan berarti yang membunuh, yang mengakibatkan istri meninggal, dan yang mengakibatkan matanya cacat. Apa kata saya? Saya sudah memaafkan, walaupun kamu adalah salah satu orang yang membuat istri saya meninggal, walaupun kamu adalah orang bagian dari yang sudah membuat mata saya hilang penglihatan satu, cacat. Saya sudah memaafkan semua apa yang kamu kerjakan. Tolong jangan diulang lagi. Nah, akhirnya kakak saya sekarang dakwahnya begitu ke sekolah-sekolah, ada anak-anak semuanya jangan mengikuti aliran-aliran sesat. Ya kan, baik teroris, narkoba, jauhi semua. Jadi dakwahnya begitu ke sekolah-sekolah. Karena bahaya sekali kegiatan-kegiatan seperti itu yang tidak ada syariatnya, bukan ajaran Islam. Jangan sampai nama Islam tercoreng. Karena apa? Mereka mengatasnamakan kadang Islam yang dijual. Jadi sebuah permintaan maaf, memaafkan orang pelakunya itu luar biasa. Jadi itulah dalam bulan Syawal ini ditingkatkan nilai kita memaafkan kepada saudara kita, menjaga hati kita. Jangan pernah sekali-kali ketika kita bincang-bincang dengan isi kita nih, orang lain tahan, mah coba kita lagi ngomongin tetangga kita, bisa jadi tetangga kita sedang memuji kita. Doakan saja semoga dia nggak begini, ditahan. Karena biasanya kemudian kita, suami atau bapak adalah di rumah siapa? Istrinya. Nabi Ibrahim digoda oleh istrinya. Ya kan? Nabi Nuh. Semua seperti itu. Jadi kuatkanlah ibadah kita, amal kita, dakwah kita kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dijaga dari kita dan ditahan keluarga kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah. Insya Allah kita bersama-sama ke surganya Allah. Jadikan baiti jannati. Surga itu ada di rumah kita. Suasana saling mengingat Allah. Dan tingkatkanlah ibadah tilawatil Quran. Alhamdulillah saya sudah ngajar ngaji dari tahun 91, itu pengajian gratis Pak di Bojong. Itu sudah ada yang hafidhoh 9 juz. Anak SD, SMP, SMA, nggak pakai mondok ya. Dia mah pagi, siang, sore sekolah umum, maghribnya ngaji di rumah saya. Pengajian gratis kita ada hampir 73 anak. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin saya bentuk yang namanya Kipas. Mudah-mudahan melebar. Walaupun ada di Bojong, komunitas pecinta Al-Quran Sukmajaya. Ada 89 ibu-ibu usia 60, 50. Ngajinya apa? Ngaji Iqra. Nah, bapak-bapaknya baru daftar kemarin. Alhamdulillah saya pernah mondok 9 tahun, Pak. Tapi sampai sekarang saya masih ngaji sama guru saya. Ngaji apa? Al-Fatihah. Saya lagi ngaji Al-Fatihah sama ponakannya almarhum Ustadz Khairul Mutakin. Namanya Ustadz Mualimin Al-Hafiz. Dia punya metode, jadi saya lagi ngambil sananya gitu. Setiap 5 juz ambil sana. Saya alhamdulillah sudah dapat sertifikat ijazah urutan ke-30, syarat ke-30, ijazah Al-Fatihah sampai ke Rasulullah, urutan ke-30. Nah, terus kita ngaji terus. Kalau kita sudah berpegang sama Al-Quran, Pak, itu kayaknya kalau nggak ada Quran, kita nggak pede. Gimana nanti hari kiamat kita nggak pegang Quran? Kalau kita nggak baca Quran, itu kayaknya kita kosong. Kayak orang nggak mandi, kayak orang nggak makan, kayak orang nggak gosok gigi. Mungkin baca Bapak, kalau nggak makan, habis makan, apa namanya? Smoke ya. Seperti itu ya. Nah, yuk pegang teguh Qurannya.
ciri khasnya kita mendapatkan Lailatul Qadar semakin cinta sama sunnah-sunnahnya. Amin. Jangan lupakan Quran, ini kitab kita. Selesailah semua urusan dunia ini dengan Quran. Amin. Karena Rasul pun datang meluruskan umatnya dengan Quran dan sunnah. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.